Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan agama yang mana agama tersebut menutup semua agama yang ada. Allah Subhanahu wa taala jadikan Islam sebagai agama yang menghapus agama sebelumnya dan sebagai saksi bagi agama sebelumnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa Islam itu pasti dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari perubahan. Yang mana Islam juga merupakan di antara bentuk jalan yang lurus yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana apabila seorang muslim menempuhnya, maka mereka akan selamat dunia dan akhirat. Namun bagi mereka yang melenceng darinya, maka mereka akan binasa dan celaka. Karena seorang yang melenceng darinya, berarti mereka telah keluar dari fitrah yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam jiwanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa." Luruskan wajahmu untuk agama yang hanif, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, yang itu merupakan di antara fitrah yang tertanam dalam tubuh manusia. La tabdila li khalqillah, dan tidak akan pernah ada pengganti terhadap ciptaan Allah Azza wa Jalla. Poin pertama, Islam itu merupakan agama fitrah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia condong kepada kebaikan, condong kepada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat. Kemudian mereka akan meninggalkan sesuatu yang bisa mendatangkan mudarat atau yang bisa mendatangkan kerusakan dalam kehidupan. Nah, ketika seseorang manusia, misalnya mereka melihat makanan, kemudian mereka melihat makanan itu adalah makanan yang bisa memberikan manfaat, maka mereka akan mengambilnya. Tapi kalau sekiranya makanan tersebut adalah makanan yang bisa mendatangkan mudarat, makanan yang merusak, makanan yang ada penyakit, maka tentunya seorang akan meninggalkannya. Dan itu merupakan di antara sifat yang tertanam, karena seseorang akan condong kepada kebaikan dan seseorang akan lari kepada keburukan. Dan itu merupakan di antara salah satu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, agar mereka bisa melihat, menilai mana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang terbaik dan mana yang tidak diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah yang disebut dengan fitrah, sesuatu yang tertanam dalam jiwa manusia dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kecondongan di dalamnya. Maka hati manusia ini mudah untuk menerima kebenaran, sebagaimana mata mudah untuk melihat, telinga bisa dijadikan untuk mendengar, hati dijadikan untuk menerima sesuatu yang benar. Tapi kalau sekiranya fitrah ini dirubah dengan hawa nafsu, dengan syahwat, maka itulah yang menyebabkan seseorang melenceng dari fitrah yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat yang dibawakan oleh sahabat Iyad radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allah berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa." Aku ciptakan hambaku, kata Allah, dalam keadaan lurus, namun syaitan yang menggelincirkan mereka semuanya. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, yang mana syaitan tersebut akan menjadikan haram sesuatu yang aku halalkan. Kemudian dia pun akan memerintahkan hamba tersebut untuk mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala yang aku tidak pernah ajarkan sedikit pun. Artinya yang membuat kita melenceng dari fitrah yang sesungguhnya adalah syaitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberitahukan bahwa setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ia di dalamnya dan di atasnya, sampai datang pengaruh-pengaruh buruk dari luar yang akan merubah fitrah ini. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Sesungguhnya setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Namun orang tua yang akan membuat dia menjadi seorang Yahudi atau perangai Yahudi, atau orang tua yang akan membawa dia kepada agama Nasara atau perangai Nasara, atau orang tua yang akan mengajak dia ke agama Majusi atau seperti perlakuan orang-orang yang Majusi. Kemudian Abu Hurairah yang membawakan riwayat ini membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah." Itu ketentuan Allah, fitrah yang telah tertanam dalam jiwa manusia yang tidak ada perubahan di dalamnya. Oleh karenanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwa fitrah manusia adalah mengikuti agama Islam, bukan mengikuti agama yang lain. Agama yang dirubah, agama-agama yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita lihat
Bagaimana hadis Nabi SAW mengatakan, "Au yusallimani." Nabi SAW di dalam hadis sebelumnya, Nabi tidak menyebutkan atau kedua orang tuanya mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Ini menunjukkan bahwa Islam itu sudah tertanam. Sehingga Islam sudah tertanam, maka tentu tidak lagi diajarkan karena sudah itu merupakan bagian daripada konsekuensi fitrah dalam tubuh manusia. Oleh karenanya di dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi SAW, "Ma min mauludin yuladu illa ala hadhil millah." Tidak ada seorang maulud yang dilahirkan di dunia, manusia yang lahir ke dunia, kecuali lahir dalam agama Islam. Sampai lisannya lah yang akan menjelaskan. Maknanya dikala dia lahir, kemudian dia mengucapkan kalimat syahadat, maka dia sebagai seorang muslim. Namun kalau sekiranya tidak, maka dia akan mencari agama yang lain. Oleh karenanya hendaklah kaum muslimin, mereka belajar agama Islam, mengetahui bagaimana yang benar, bagaimana yang salah. Karena dengan kita belajar agama Islam, kita akan menjaga fitrah yang sudah ada. Kemudian dengannya pula kita akan senantiasa kembali kepada tujuan utama, yaitu yang pertama adalah bagaimana kita senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tidak belajar, maka mereka akan menyimpang dari Allah Azza wa Jal. Mereka akan melakukan kesyirikan. Mereka tidak lagi meyakini Allah yang menciptakan semuanya, Allah yang mengatur semuanya. Sedangkan mereka yang memiliki fitrah yang jujur, fitrah yang selamat, maka mereka akan selalu berubudiyah kepada Allah, mengakui keesaan Allah, ubudiyah. Kemudian mereka akan kembali dan senantiasa mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang sempurna, keimanan yang mulia, dan mereka akan melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya dan meninggalkan apa yang dilarang. Begitu juga dalam agama Islam mengizinkan kepada kita untuk melakukan sesuatu kebaikan dan mengharamkan segala sesuatu yang buruk. Karena fitrah condong kepada yang baik, kemudian lari daripada yang buruk. Begitu juga sebagaimana agama Islam memerintahkan kita untuk memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, dan melarang kita untuk melakukan perbuatan tercela yang bisa merugikan diri sendiri atau orang lain. Karena sesungguhnya jiwa yang lurus mencintai kebaikan dan menolak keburukan. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, "Tsumma utitu bi ina'ain." Ketika melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, maka aku diberikan dua bejana. Fi ahadihima laban wa fil akhari khamr. Yang mana salah satunya adalah susu, yang lain isinya adalah khamar. Faqala ashrab. Maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minumlah ayyuhuma syi't. Minum dari mana yang kamu suka. Fa akhadhtu laban fa syaribtuhu. Maka aku pun mengambil susu dan aku pun meminumnya. Faqila li akhadhtal fitrah. Kemudian ada yang mengatakan kepadanya, yaitu malaikat Allah Azza wa Jal, engkau telah mengambil fitrah. Amma innaka law akhadhtal khamar ghawat ummatuk. Kalau sekiranya engkau minum khamar, maka tentunya akan menyebabkan umatmu akan menyimpang dari fitrahnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita berada dalam fitrah yang salimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.